Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang tiada tara pada kita, yang insya Allah pada kesempatan kali ini nikmat itu dapat sama-sama kita rasakan. Nikmat iman, Islam, dan kesempatan hidup yang masih Allah berikan. Khusus kita yang hari ini hadir sama-sama menyaksikan di PC Media. Salawat beserta salam tak lupa kita sama-sama kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita sama-sama berdoa, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita dengan salah satu wasilah salawat yang kita kirimkan tadi, menjadikan kita menjadi umatnya Rasulullah dan berkumpul bersama Rasulullah dan para salafus soleh lain dan para sahabat, keluarga, dan lain-lainnya yang kita cintai insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat PC Media dimanapun berada, tentunya pada kesempatan kali ini kesempatan yang luar biasa di bulan suci Ramadan dengan judul Ramadan tanpa syariah dan khilafah. Judul yang sangat menarik tentu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Lalu pertanyaannya, dengan judul yang disampaikan tadi, kira-kira apa yang membedakan Ramadan kita dengan Ramadannya Rasulullah? Apa yang membedakan Ramadan kita saat ini, zaman ini, dengan Ramadannya pada para generasi salafus soleh? Ya, Ramadannya Rasulullah dan Ramadan generasi salafus soleh selalu berada dalam ketundukan dan ketaatan kepada hukum-hukum Allah dan dalam sistem syariat dalam naungan pemerintahan Islam. Itu pada masa mereka. Lalu bagaimana dengan masa kita hari ini, zaman kita hari ini, yang mana Ramadan kita berada pada sistem yang sistemnya adalah sistem sekuler, dalam aktivitas masyarakatnya berkehidupan sekuler. Lalu bagaimana dengan kehidupan Rasul dan salafus soleh dulu ketika mereka dalam pemerintahan yang aktivitas kehidupan masyarakatnya tunduk taat pada hukum-hukum Allah, tunduk taat pada syariat Allah yang di dalamnya dinaungi oleh pemerintahan Islam? Maka puasa mereka, Ramadan mereka bukan sekedar Ramadan untuk berpuasa, bukan sekedar untuk tadarus saja, bukan sekedar untuk zikir saja, bukan, tapi bahkan Ramadan mereka Ramadan yang istimewa. Selain syariatnya, selain sistem pemerintahannya, mereka jadikan Ramadan itu sebagai pengharapan untuk mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah, sebagaimana yang terjadi di perang Badar, sebagaimana yang terjadi di Futuh Mekah, sebagaimana yang terjadi di peperangan-peperangan lainnya. Maka pada masa Rasulullah, pada masa salafus soleh, Ramadan mereka Ramadan yang istimewa. Ramadan mereka bukan sekedar puasa, zikir, dan tadarus saja, tapi ada jihadnya, ada dakwahnya, ada penaklukannya, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang tunduk taat kepada hukum-hukum Allah. Lalu bagaimana dengan kondisi kita hari ini, di zaman kita hari ini, yang mana hidup dengan masyarakat yang sekuler, di tengah-tengah pemerintahan yang juga sekuler, yang mana kaum muslimin hanya disibukkan dengan aktivitas yang itu-itu saja, membaca Quran, tadarus, zikir, doa, puasa, hanya itu. Tapi banyak hukum-hukum Allah yang ternyata tidak dapat mereka terapkan secara kafah, secara totalitas. Artinya apa? Al-Quran kadang hanya hadir di bulan Ramadan, dan yang awalnya dikeramatkan hadir di bulan Ramadan dan mereka baca. Artinya selama bulan Ramadan mereka baca. Syiar Islam hanya ada di bulan Ramadan saja. Masjid-masjid penuh hanya ada di bulan Ramadan saja. Sehingga apa? Aktivitas ini bulan Ramadan hanya mengukuhkan terkait fardiyah kita,
aktivitas-aktivitas sendiri kita, sebagaimana kita berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk bertobat dan juga taat. Setelah bulan Ramadan berakhir, yang awalnya taat kita luar biasa di bulan Ramadan, setelah Ramadan berakhir, taatnya sembari berkurang, bahkan hilang. Yang akhirnya apa? Tumbuh, muncullah maksiat yang terus menggeliat. Lalu untuk bertobat pun juga demikian. Yang awalnya selama bulan Ramadan mereka hadir dengan tobat yang sangat luar biasa, menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi setelah Ramadan berakhir, mereka juga melakukan aktivitas yang awalnya soleh menjadi salah. Sebagaimana Imam Al-Hasan pernah menyampaikan, innal imana laisa bitahalli wa tamanni, innal imana fi qalbi wa sadaqahu amal. Sesungguhnya iman itu bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar yang terlintas dalam pikiran kita. Iman itu juga bukan untuk mempercantik diri, untuk dikenal, untuk kejayaan. Bukan sekedar untuk itu saja, tetapi iman itu adalah sesuatu keyakinan yang tertanam, tertancap, kukuh, kokoh di dalam hati, dan dibuktikan dengan amal soleh, bukan amal salah. Ketika ada aktivitas di Ramadan kita yang kita mungkin juga bagian orang-orang beriman, tapi aktivitasnya ada aktivitas yang salah, maka imannya merespon dengan cara yang salah. Artinya apa? Imannya yang bermasalah. Maka tentu kita sangat merindukan di mana aktivitas Ramadan penuh dengan syariah, dengan naungan pemerintahan Islam, yakni khilafah. Ini sangat kita rindukan. Kenapa? Agar tadi iman dan perbuatan kita, amal soleh kita sama-sama terjaga. Kenapa ini begitu penting? Karena pastinya ada tiga komponen yang harus kita pahami. Ada pelaksanaan syariat yang hanya dapat dilakukan oleh individu saja. Hanya individu saja. Seperti apa? Aktivitas ibadah fardiyah, sholat, zakat, puasa, haji, doa, zikir, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada aktivitas syariat ini pelaksanaannya dilaksanakan oleh segolongan orang, sekelompok orang, sekelompok jamaah. Dan aktivitas ini misalnya seperti dakwah, amal ma'ruf nahi munkar, penerapan Islam. Tapi ada pelaksanaan yang hanya dapat dilakukan oleh negara, tidak dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, hanya dapat dilakukan oleh negara pelaksanaan syariat ini. Misalnya apa? Seperti menerapkan sanksi, seperti menerapkan aktivitas kehidupan yang bersistem Islam, seperti ekonomi Islam, sosial Islam, pendidikan berbasis Islam, apalagi bertetangga Islam, semua aktivitas pergaulan sesuai dengan sistem Islam. Bahkan bagaimana negara dapat menyatukan seluruh kaum muslimin dunia dan melakukan kerjasama luar negeri. Ini dilakukan oleh syariat Islam yang dimana dalam naungan pemerintah Islam, ini seorang khalifah. Maka tentu kita sangat berharap dan merindukan kehadiran kepala negara, yakni seorang khalifah, yang tentunya kita harapkan hukum-hukum dan syariat dapat kita terapkan secara bersama. Mengapa demikian? Karena tentunya dengan syariat akan membawa maslahat. Dengan kehidupan yang menjalankan aktivitas yang penuh dengan syariah, maka seluruh kehidupan kita akan berkah. Kita doakan semoga Ramadan kita segera dalam naungan pemerintahan Islam, khilafah Islamiyah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.